Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Khairunisa dari kelas 3A Hukum Tata Negara. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas remedial hukum perikatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu overmatch absolut dan overmatch relatif, dan bagaimana keadaan hukum apabila melakukan teori tersebut. Yang pertama yaitu overmatch absolut. Overmatch absolut apabila debitur dalam keadaan memaksa dalam pemenuhan prestasi tidak mungkin, yaitu ketidakmungkinan yaitu karena adanya bencana alam atau kecelakaan yang hebat. Nah, hal tersebut terdapat dalam pasal 1444 KUH Perdata, yang mana bunyinya jika barang yang menjadi bahan persetujuan tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, demikian juga tidak dapat diketahui apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya. Yang kedua yaitu overmatch relatif. Nah, overmatch relatif itu dalam keadaan memaksanya itu masih ada, tetapi apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar. Dalam overmatch relatif ini yaitu apabila debitur ini telah melakukan sebuah prestasi tetapi dengan pengorbanan yang besar namun tetap terjadi kecelakaan di dalamnya, maka debitur tersebut harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, karena di awal dia masih memungkinkan bahwa bisa melakukan prestasi tersebut walau dalam keadaan yang sukar dan penuh pengorbanan. Nah, dari kedua teori yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif tersebut, selanjutnya yaitu akibat hukumnya. Kemudian yaitu akibat hukumnya mengenai overmatch absolut dan overmatch relatif. Yang pertama terdapat dalam pasal 1244 KUH Perdata bahwa debitur tidak perlu lagi membayar ganti rugi kepada kreditur. Kemudian yang kedua yaitu kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontrak prestasi, kecuali untuk yang disebutkan dalam pasal 1460 KUH Perdata. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja syarat dan rukun akad dan apa yang menyebabkan akad menjadi fasad. Yang pertama yaitu syaratnya ada kecakapan, kata sepakat, objek akad, dan klausa yang halal. Kemudian yaitu adanya rukun akad. Menurut ahli Islam kontemporer ada 4 rukun akad. Yang pertama yaitu para pihak yang membuat akad, kedua pernyataan kehendak para pihak, yang ketiga objek akad, dan yang keempat yaitu tujuan akad. Dan yang menyebabkan akad menjadi fasad yaitu karena rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi ada suatu kemaslahatan di dalamnya, dan juga bisa terjadi karena salah satu di antara rukun atau syarat akad itu tidak terpenuhi sehingga akad yang dilakukan itu menjadi fasad. Kemudian ke pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa pemutusan perjanjian secara sepihak disebut perbuatan melawan hukum. Disebut perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut menimbulkan sebuah kerugian kepada orang lain, kepada pihak lain, dan juga itu merupakan perbuatan melawan hukum serta itu dilakukan secara sengaja. Dan hal tersebut diatur di dalam pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. Kemudian ke pertanyaan yang keempat yaitu tentang teori pembentukan perjanjian. Itu ada 2 teori. Yang pertama teori kecakapan dan teori kesepakatan. Yang pertama yaitu ada teori kecakapan. Nah, teori kecakapan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam hukum teori kecakapan, salah satu unsur kecakapan adalah dengan melihat usia seseorang atau umur seseorang apabila objek hukum dari perjanjian tersebut dilakukan oleh perseorangan. Maksudnya apabila yang melakukan suatu perjanjian belum cakap hukum, maka itu tidak bisa melakukan perjanjian karena dalam hal hukum dia belum cakap dalam hukum.
Kemudian yaitu teori kesepakatan di dalam pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih. Nah, maksud pasal tersebut adalah bahwa kesepakatan itu yaitu dilakukan antara dua orang atau lebih, yaitu mereka yang sepakat mengikat dirinya ke dalam sebuah perjanjian. Selanjutnya yaitu pertanyaan ke nomor 5, yaitu pencampuran hutang dapat menghapuskan perikatan. Nah, pencampuran hutang tersebut terdapat dalam pasal 1436 KUH Perdata. Nah, isi dalam pasal 1346 KUH Perdata yaitu apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada dalam satu orang, maka terjadilah demi hukum yaitu pencampuran hutang. Suatu pencampuran hutang dengan mana piutang tersebut dihapuskan. Jadi, maksud dari pasal tersebut yaitu adanya hutang dan piutang berkumpul dalam satu orang yang menimbulkan terjadinya penghapusan hutang. Nah, maka hutang tersebut hapus demi hukum. Untuk pencampuran hutang sendiri biasanya terjadi karena adanya perkawinan ataupun pewarisan. Nah, untuk contohnya yang pertama yaitu misalnya debitur kawin dengan kreditur atau debitur menjadi salah satu ahli waris tunggal dari kreditur tersebut, maka hapusnya hutang piutang dalam pencampuran hutang ini adalah betul-betul terjadi demi hukum karena secara otomatis pencampuran hutang tersebut dapat menghapus perikatan. Dan untuk contoh yang kedua yaitu misalnya si A membeli rumah kepada si B dengan harga 20 juta. Nah, tetapi bisa dibayar oleh si A hanya 15 juta saja, berarti sisa 5 juta lagi. Nah, sewaktu-waktu si B ini meminjam uang kepada si A sebesar 5 juta. Nah, di dalam hal tersebut terjadi pencampuran hutang antara A dan B, B dan A. Nah, maka secara otomatis hutang antara A ke B itu akan hapus karena sudah hutang A kepada B hapus secara otomatis demi hukum karena adanya pencampuran hutang tersebut. Pertanyaan yang terakhir yaitu apakah yang dimaksud dengan frasa batal demi hukum dan dapat dibatalkan dalam pemenuhan syarat sah perjanjian? Nah, batal demi hukum yaitu tidak sama konsepnya dengan dapat dibatalkan karena batal demi hukum itu sudah dianggap tidak ada dari awal, sedangkan dapat dibatalkan yaitu karena perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat subjektif dalam perjanjian dan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dapat meminta pembatalan perjanjian. Jadi maksud dari batal demi hukum yaitu sudah batal di awal sebelum melakukan perjanjian, sedangkan dapat dibatalkan yaitu karena salah satu syarat sah perjanjian subjektifnya tidak terpenuhi dan ada pihak yang ingin meminta pembatalan perjanjian.